sehat imannya, tidak merasa cukup dengan iman yang sudah ada, tidak merasa puas dengan amal yang sudah ada. Jadi kalau perasaan ada pada kita, itu cukuplah ini segini aja, itu lemah iman, itu berpenyakit iman kita itu, ya, merasa cukup dengan sesuatu yang sebenarnya belum cukup. Perjalanan masih panjang, kata Sayyidina Ali, bekal yang disiapkan mestilah sangat banyak. Perjalanan sangat panjang, diukur nanti kita mau hidup berapa ribu tahun, di mahsyar, di mizan, di sirat, itu perlu bekal semua. Jadi kalau kita merasa bahwa dengan kondisi iman dan amal yang ada ini tidak cukup, maka kita itu sebenarnya sakit iman, lemah iman. Orang yang sehat imannya itu tidak pernah merasa cukup dengan imannya. Terus dia buat usaha dan iman sampai akhirnya dia meninggalkan dunia membawa iman. Karena itu Bapak sekalian, para kudama, ya kan? Kudama itu siapa? Orang lama. Orang yang sudah pernah keluar 4 bulan 40 hari. Baik sudah lama jadi maupun barusan, baru kemarin Pak saya pulang 40 hari. Iya, saudara itu kalau sudah pernah keluar 40 hari, saudara termasuk dalam kudama. Kudama itu artinya orang lama. Kudama, orang lama. Jadi bapak-bapak ini semua kan minimal sudah 40 hari sudah, ya kan? 4 bulan juga sudah sering, 4 bulan juga sudah. Itu masuklah kudama. Jadi kita jangan merasa bahwa kita sudah cukup dengan bekal-bekal kita, pernah keluar berapa belas kali 4 bulan gitu, ya kan? Berapa puluh kali 4 bulan itu, kita jangan merasa cukup. Kita mesti harus selalu merasa kurang dan kurang. Kan kita tidak tahu nasib akhir daripada setiap kita ini. Dikatakan orang itu berjaya di akhirnya. Di akhirnya dia dalam keadaan buat usaha atas iman, meninggal dunia, itu berjaya sudah. Itu berhasil sudah. Tapi kalau akhirnya ini kita tidak tahu, maka kita mesti harus terus buat usaha lagi, dan tidak boleh merasa puas dan merasa cukup. Orang yang merasa puas dan cukup itu tandanya lemah iman. Karena itu mesti diusahakan lagi, berkorban lagi, berjuang lagi, terus. Karena itu tahun lalu saya baru pulang Pak, Februari kemarin 4 bulan. Iya, yang lalu masa itu. Sekarang ini sudah 2021 ini kita punya takazam baru lagi. Dia minta keluar lagi, keluar Pak. Kita ini minta keluar. Karena jalan keluar seluruh masalah kita ini hanya dengan keluar itulah jalan keluarnya. Kalau kita tidak keluar, mampatlah itu. Jalan keluar seluruh masalah ada keluar, hanya keluar di jalan Allah. Jangan kita nyari-nyari lagi. Oh, kayaknya seperti ini di jalan keluar, begini. Akhirnya apa? Enggak selesai masalah kita. Secara pribadi kita ini ada masalah. Yang orang ada masalah. Secara berkeluarga, punya istri, punya anak, ada masalah. Secara hidup bermasyarakat kita ada masalah. Secara hidup bernegara kita punya masalah. Secara hidup berdunia ini kita punya masalah. Masalah dunia yang hari ini melanda seluruh negeri di dunia. Juga ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Ya keluar di jalan Allah. Jalan keluarnya adalah keluar di jalan Allah. Setiap kita memang diberi masalah oleh Allah. Enggak, jangan sangka bahwa Pak saya pegang ini di sini. Hebat Ustaz itu gak ada masalah hidup. Banyak masalah Pak. Saya ini banyak masalah. Tapi untuk apa saya cerita masalah saya dengan Bapak? Bapak bisa menyelesaikan masalah saya juga enggak. Begitu juga Bapak cerita masalah Bapak juga dengan saya, paling saya kuatnya cuma ngedengar aja.
Untuk menyelesaikan nggak bisa. Setiap kita ini punya masalah, dan penyelesaian masalah kita hanya keluar jalan Allah. Itulah penyelesaian masalah. Jadi jangan cari-cari lagi, ya kan? Oh harus begini, harus begini. Enggak, keluar aja, ya kan? Banyak utang, keluar, ya kan? Nggak ada kerjaan, keluar. Sibuk karena kerjaan, keluar, ya kan? Pokoknya jalan keluarnya hanya keluar di jalan Allah. Itu dipikirkan, ya kan? Dipikirkan itu. Jalan keluar, jalan keluar. Jalan keluar dari jalan Allah. Begitu, ya kan? Begitu simpel. Sahabat-sahabat Nabi mereka telah berjuang, mereka keluar dari jalan Allah, berlebaran di seluruh alam, maka hidup mereka ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Siapa yang mau ditolong oleh Allah? Semua kita ingin ditolong oleh Allah. Yang nggak mau ditolong oleh Allah itu kasihan hidupnya. Setiap kita ini perlu dengan pertolongan Allah. Baik urusan maksud kita, maupun urusan keperluan kita di dunia ini maupun di akhirat yang akan datang, maka jalan keluarnya adalah keluar di jalan Allah. Bantu agama Allah, maka Allah SWT akan bantu kita. Kalau kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, apa yang nggak selesai? Apa yang nggak selesai kalau ditolong oleh Allah? Selesai semua. Kenapa? Hakikatnya masalah-masalah itu juga didatangkan oleh Allah kepada kita untuk menguji kita. Apakah kita tawajuh dengan masalah kita, ataukah kita tawajuh dengan yang memberi masalah? Kalau kita tawajuh memberi masalah, Allah lepaskan masalah itu. Kalau memang dari Allah, Tapi kalau kita tawajuh dengan masalah itu, maka akhirnya apa? Kita akan habis waktu kita menyelesaikan masalah dan nggak bakal selesai. Saya ada masalah besar, Pak. Jangan katakan bahwa kita punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah besar itu bahwa wahai masalah besar, aku ada Allah yang maha besar. Itu beriman itu. Jangan katakan aku ada masalah besar, ya kan? Tapi katakan kepada masalah itu, wahai masalah, aku ada Allah yang maha besar. Jadi nggak ada yang selesai kalau ditolong oleh Allah. Karena itulah kita tolong agama Allah, keluar di jalan Allah. Secara pribadi masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita, bahkan seluruh dunia ini. Kalau umat Islam yang kurang lebih 1,5 miliar di seluruh dunia ini bergerak semua, membantu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa menyelesaikan masalah dunia ini sekejap, kurang dari sekejap pun Allah kuasa. Kalau kita mau tolong agama Allah. Karena itu Bapak sekalian, Jur Udama ini sudah di depan kita, sudah kurang dari 40 hari lagi sudah memulai. 1 Agustus sampai 10 September Jur Udama ini, ya. Dimulai dan berjalan sampai 10 September itu. Dari sekarang sampai ke 1 Agustus itu sudah tinggal berapa lagi? 22 hari lagi, ya kan? 22 hari lagi sudah mulai Jur Udama, ya kan? Karena itu kita ini diminta oleh agama, ya kan? Diminta oleh agama untuk keluar di jalan Allah. Merasa nggak bapak-bapak ini diminta? Merasa? Kerasa kan? Berita-berita itu kan sudah kita dengar. Kita ada Jur Udama. Pokoknya kalau sudah ada jur itu, maksudnya kita ini diminta keluar di jalan Allah. Maka kita yang sudah dengar berita ini, jangan sampai kita tidak keluar di jalan Allah. Aslinya agama meminta kita, luangkan waktu kita untuk keluar dari Allah, bantu agama Allah. Dimintanya banyak, Pak. Kan ada yang dimintanya itu 6 bulan.
Diminta 6 bulan. Ada yang mintanya itu 4 bulan. 40 hari. Ya, sendirian aja. Atur sendiri aja kalau 40 hari itu. Aslinya itu diminta 6 bulan sama 4 bulan. Nah, ya kan? 6 bulan 4 bulan itu kalau kita hitung-hitung Pak, namanya nggak banyak. Siapa bilang 6 bulan banyak? Coba katakan. Yang bilang 6 bulan itu banyak. Kita mau lihat mukanya. Mana? Itu 6 bulan itu baru apa? Balance, ya kan? Apa? Seimbang kata orang itu. Pak, hidup ini harus seimbang Pak. Jangan berat sebelah. Itu jangan dunia terus, jangan pula akhirat terus. Kalau yang ngomong itu mau praktek, ya ini Pak, ada 6 bulan itu 6 bulan tiap tahun. Ini seimbang. Ini seimbang, ya kan? 6 bulan tiap tahun, ya kan? Kalau dia memahami yang namanya seimbang itu harus sama. Nah ini khuruj 6 bulan tiap tahun, ya kan? Baru, ya kan? Seimbang. Kalau dia memahami yang namanya seimbang itu harus sama. Seharusnya memang seimbang itu nggak mesti sama. Seimbang itu sesuai dengan porsinya, ya kan? Sesuai dengan porsinya itu harus seimbang. Tolong buatkan kopi yang seimbang ya. Kopi yang seimbang itu, tanyalah kepada ahli kopi. Itu air mendidihnya 1 gelas air panasnya, kopinya 2 sendok, gulanya setengah sendok atau 1 sendok, baru itu namanya minum kopi. Kalau gulanya yang 2 sendok, kopinya setengah sendok atau 1 sendok, namanya minum gula. Ngopi Pak, enggak gula. Itu masih enak rasanya, kopi itu masih ada, ya kan? Masih bisa dikatakan seimbang. Tapi kalau seimbang itu harus Pak, minta kopi seimbang. Oh, buatkan kopi seimbang. Itu sampai diterima. Dibuatkannya kopi dengan porsi yang sama. Airnya 1 gelas, kopinya 1 gelas, kemudian gula 1 gelas. Siapa yang bisa minum itu? Ya kan? Itu bukan seimbang namanya. Ya kan? Itu apa namanya? Itu namanya sudah nggak ada itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia dibuat sama. Begitulah kita ini untuk urusan dunia dan urusan agama, urusan akhirat ini. Sebenarnya nggak mesti harus sama yang namanya seimbang itu. Sesuai dengan porsinya. Akhirat atau agama itu keperluan kita yang hakiki. Selama-lamanya nanti di akhirat. Sedangkan dunia ini sebentar. Siapa bilang dunia ini kekal abadi? Coba siapa yang bilang dunia ini kekal abadi? Nggak ada kan? Nah, kita ini semua sudah paham kan mobil-mobil kita, rumah-rumah kita, jendela-jendela kita tulisi dunia sementara, akhirat selamanya. Coba, desa, dunia sementara, akhirat selamanya. Wah, tapi belum paham juga gitu. Memang tulisannya sudah ada di mana-mana, tapi tidak paham juga. Kita takaza aja berat gitu. Ayo kita takaza dunia sementara, akhirat selamanya. Tulisannya, itu tulisannya ada, ya kan? Prakteknya, ya kan? Seharusnya untuk akhirat itu kita jor-joran. Sedangkan untuk dunia kita hanya sekedar. Karena dunia sementara, ya kan? Akhirat selamanya. Baru itu seimbang namanya, sesuai dengan porsinya. Karena dia selamanya, maka dia lebihkan untuk yang selama itu. Sedangkan untuk sementara dia hanya sekedar saja. 100 juta buat rumah 95 juta, WC 5 juta, baru itu orang sehat akalnya, ya kan? Kenapa? Karena rumah itulah maksud 95 juta, WC keperluan. Coba kalau rumah nggak ada WC, ya kan? Bahaya kalau rumah nggak ada WC, tabur kemana-mana. Tapi kalau WC-nya dibuat 95 juta, rumahnya dari keripik, orang lewat, ini apa? Bangunan apa?
subhanallah 95 juta. Yang itu rumah dari keripik, itu rumah tempat dia tinggal. Iya, rumahnya 5 juta, WC-nya 95 juta. Orang tak waras, Pak. Ya kan? Mesti semua orang akan sepakat ini kayaknya nggak waras yang punya bangunan ini. Kenapa? Dia bangun WC 95 juta, rumahnya dari keripik 5 juta. Seharusnya 95 juta itu buat rumah, yang 5 juta untuk buat WC. Begitulah kita ini seharusnya mengatur waktu dan harta kita untuk maksud dan untuk keperluan. Untuk maksud kita seharusnya kita ini tidak hitung-hitungan, tapi kalau untuk keperluan ya sekedarnya, secukupnya, sesederhananya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu agama di masa mereka maju. Kenapa? Untuk urusan maksud mereka jor-joran, berkorban. Tapi kalau untuk keperluan, subhanallah, rumah mereka, subhanallah. Jangankan di masa sahabat, di masa kita sekarang ini akhir zaman dibuat usaha agama. Ada yang ahbab dakwah itu sudah 5 kali keluar setahunnya. Di Pakistan dulu, waktu kami terakhir sebelum pulang ke Indonesia tahun 99 bersama almarhum Ustaz tadi, datang satu tempat namanya Caman, perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Di situ ada Caman itu, masuk wilayah Pakistan, itu sudah 1000-an orang yang keluar setahun. Kita diundang satu orang namanya Abdullah, dia bawanya ke rumah. Sampai di rumah kasih makan, kasih roti, terus minum susu segala macam. Kemudian dia ada pesan, dia bilang sisakan dikit rotinya untuk siapa? Untuk sapi saya di belakang. Udah berhari-hari ini agak kurang susunya. Mudah-mudahan keberkahan kalian datang ke rumah ini, susu sapi mengalir. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol berpakai bahasa Arab. Kita tanya dia di sekolah di mana? Bukan sekolah katanya. Dari mana dapat bahasa Arab? Keluar setahun ke Arab. Subhanallah. Keluar setahun ke Arab bisa bahasa Arab. Berapa anak? Anaknya ada 6. Yang 4-nya itu sudah hafal Quran, sudah jadi maulana jadi orang alim. Yang 2 sedang menghafal Quran. Terus sudah berapa kali keluar 1 tahun? Sudah 5 kali keluar setahun. Terakhir keluar setahun di negeri Arab, pulang bisa bahasa Arab. Rumahnya itu subhanallah. Kalau kami berdua Ustaz tadi itu almarhum, kalau mendorongnya bisa roboh rumah itu. Berdua aja, nggak usah yang lain-lain. Kita berdua merobohkan rumah itu bisa roboh rumah. Tapi sudah keluar 5 kali setahun, subhanallah. Itu anak yang sudah hafal Quran dan jadi orang alim. Apa kerjaan kita tanya? Dakwah kan tadi. Enggak lah, kerjaan dunia. Kita tanya Maisha, kerja dunia apa? Nah, ada katanya itu cuma 1 sapi tadi yang di belakang. 1 sapi itu diperlah 2 kali pagi dan petang. Hasilnya sebahagian untuk anak-anak dipoto, sebahagian untuk makan keluarga kami, sebahagian saya khususkan ini untuk tabungan perjuangan agama. Jadi kemana-mana saya takaza ambil dari sini, saya mau berangkat keluar ambil dari sini. Jadi itu cara dia membagi ke hasil kerja dia memelihara 1 ekor sapi itu sehingga bisa kemana-mana. Sederhana aja rumahnya itu kan. Kalau kita ini punya rumah, kalau nggak pakai pego, nggak roboh, ya kan? Tapi kita sekian 4 bulan, kita bilang apa? Nggak ada duit sih. Orang tadi itu subhanallah, kalau kita sekian 1 tahun dan 5 kali 1 tahun. Rumah bagaimana? Bisa 2 orang aja kedorongnya bisa roboh rumah itu. Ya kan? Begitu orang telah memahami bahwa mana maksud, mana keperluan. Jadi takaza yang dibentangkan ini kata para masyayikh kita, kapan dia bisa terpenuhi? Kalau kita paham mana maksud, mana keperluan. Kapan dia tidak terpenuhi? Ketika kita tidak memahami mana maksud, mana keperluan. Yang kaya kepengen kaya lagi, tambah kaya. Yang miskin kepengen kaya. Masalahnya, maka takaza tidak bisa terpenuhi.
Tapi kalau yang kaya sudah merasa cukup, gunakan kekayaannya untuk takaza agama. Yang miskin nggak perlu nyari, seadanya. Berapa yang ada, bawa untuk berkorban. Maka takaza agama bisa terpenuhi. Semua kita ini, semiskin-miskin kita ini, belum selevel kemiskinan sahabat Pak. Masih banyak kita ini punya. Banyak. Ngaku aja Pak, nggak usah ngelak-ngelak. Ada lagi kita, ada yang punya sapi, ada yang punya kambing, ada yang punya kebun, ya kan? Ada yang punya motor, punya mobil, punya kita ini, ya kan? Jangan ngaku-ngaku miskin lah, ya kan? Itu diantara ketidakbaikan kita ini. Sebenarnya kita nggak miskin, tapi kita ini ngaku miskin. Itu. Sebenarnya kita ini sebenarnya kaya, bahkan lebih kaya dari sahabat-sahabat yang miskin-miskin di masa sahabat ini. Kaya kita ini. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu hidup, subhanallah, mereka akan terperanjat melihat kehidupan kita. Ya kan, wajah kita berapa? Ya kan, sahabat tuh rata-rata punya baju paling banyak 2-3, punya kita 2-3 lemari, 2-3 lemari, ada lemarinya. Itu. Kalau sahabat 2-3 ada 3 lain. Ini kita 2-3 lemari, banyak ini kita. Ya kan? Begitu pula yang lain-lainnya kita punya. Karena itu kita korbankan yang ada. Takazadata itu nggak usah nyari-nyari, korbankan yang ada. Sebagian bapak-bapak ini ada sapi, ajak musyawarah sapinya itu bibi, maksudnya sapi ya kan, bibi kita ya jual kudama ini, ya kan. Jadi kamu mau kita ajak Madura, bagaimana? Moh itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa sapi, ya kan? Kalau moh bahasa Jawa nggak mau, tapi kalau moh bahasanya bisa dia tentang, artinya siap. Sapi itu menyiapkan diri untuk dikorbankan ke agama. Justru dia senang punya tuan orang-orang Jawa, senang sapi itu punya tuannya orang Jawa. Ini bakal dikorbankan saya ini gitu, untuk agama, senang dia. Ya kan? Tapi kalau orang dia nggak tahu agama, dia sedih. Sapi itu kenapa? Wah, bakal disembelih untuk mestakan anak dia, untuk untuk orang joget, undang organ segala macam. Itu sapi asli. Karena itu apa, coba lihat sapi itu kalau mau disembelih, ya kan? Mau disembelih dia nangis dia. Itu kalau dia orang soleh, nangisnya itu karena kegirangan. Orang soleh yang menyembelih dia itu nangis kegirangan. Senangnya karena apa? Dia diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada manusia dan pas itu untuk kepentingan kesolehan. Tapi kalau dia mau disembelih orang yang nggak soleh, ya kan, nangis juga. Tapi nangisnya apa? Nangis sedih. Ya Allah, kenapa Tuhan saya ini saya besok mengundang organ segala macam, dimakan sama organ itu. Jadi sedih lagi. Ya kan? Tahu orang dendam, orang dendam kita undang, habis duit kita, undang organ. Ya Allah, kita teskil dia, nggak ada duit pak nanti keluar 4 bulan, nggak ada duit. Padahal untuk nikahkan anak sama undang organ segala, berhentilah undang organ itu pak. Yang kita undangkan organ, mending kita gunakan untuk keluar di jalan Allah. Korbankan sapi itu, korbankan kambing-kambingnya, korbankan hasil kebunnya. Bahkan kalau nggak ada hasil kebunnya itu, tapi jangan semua, ya kan? Dikowak dikit aja pojoknya itu 20 kali 20 itu ke IB India Bangladesh. Gitu caranya. Jadi kalau kita ini mau korban, Pak, ada yang mau kita korbankan. Cuma kita ini sayang. Karena itu harta benda ini kalau bahasa Urdunya melkucel, bahasa Urdunya melkucel itu artinya daki. Jadi daki itu walaupun kita bersihkan sebersihnya, ya kan, nanti dia datang juga. Begitulah harta benda itu, ya kan. Walaupun kita habiskan untuk agama, yakinlah bahwa akan didatangkan lagi oleh Allah. Tapi kalau kita tahan-tahan, sama dengan kita sayang-sayang sama daging kita.
jangan dibuang. Padahal orang nggak buang-buang daging itu bau, bahkan bisa jadi penyakit, ya kan? Setidaknya penyakit kulit, ya kan? Apa itulah, ya kan? Harta benda ini yang kita tahan-tahan. Takaza agama datang, korbankan. Itu. Jangan kita takut. Pasti Allah SWT akan ganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah berfirman, dan apa saja yang kalian infakkan, ya Allah maka dia Allah akan menggantinya. Itu dulu ulama kita memberitahu saat kita belajar tentang tafsir tentang ayat ini, bahwa di dunia ini diganti oleh Allah orang yang berkorban ke agama itu. Jangan takut kalau bukan di masa kita yang berkorban, nanti Allah ganti di masa anak kita. Kalau tidak di masa anak kita, nanti di cucu kita. Tetap di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Pak, ya jangan takut-takut, jangan segan-segan, ya kan? Ini agama meminta kita. Kalau kita mau berkorban, udah gitu, ya kan? Kalau kita mau berkorban semua, dari satu muhalah mau dibentuk satu jamaah sempurna. Yang ini kurang tafakur, ini kurang tafakur, ini kurang tafakur. Kita ada korban, kasih, ya kan? Ini adanya berapa? 500, ini adanya 700, ini adanya 1 juta. Kita perlu 3 juta, kita perlu 4 juta untuk berangkat ke Kaltara. Ini ditambahi mereka ini, ya kan? Karena memang sudah itulah yang mereka punya. Kita ada lebih, tambahi, baru terbentuk jamaah dari satu muhalah. Jangan kita bilang korban ya walikum wa anfusikum. Padahal kita ada, jadi dalil itu kita buat untuk membela diri kita, menyelamatkan diri kita dari membantu agama untuk tidak membantu agama. Ya, dalil itu kita mengelak daripada membantu agama. Orang sudah itulah dia yang dia punya, tambahi. Berapa perlu 4 juta, dia punya cuma 500.000, tambahi. Berapa nambahnya? 3,5, yang ini punya 1 juta, tambahi 3 juta, ini punya 2,5 juta, tambahi 1,5 juta. Kelar, kita juga punya berangkat ke Kaltara. Jangan terpenuhi takaza itu. Tapi kalau kita apa namanya korban dengan kata masing-masing orang itu kalau korban pakai harta dirinya sendiri tidak jadi. Siapa bilang nggak jadi? Kita yang nggak jadi. Tidak semua orang itu. Kalau orang itu memang sudah itulah yang dia punya, dia memang sudah pontang-panting hari-hari ngurusi kerja agama, ya kan? Tinggal itulah yang dia punya, bawa itu, ya kan? Tambahi oleh yang punya, ya kan? Baru takaza itu bisa terpenuhi. Begitu caranya, ya kan? Jangan kita mencegah, ya kan? Pokoknya di amwalikum wa anfusikum, ya kan? Kalau kamu tidak makomi aja, itu. Jadi orang nggak jadi keluar karena apa? Punya cuma itu, nggak ada pikir kita untuk menyempurnakan tafakur mal mereka itu, keperluan mereka untuk diberangkatkan. Karena itu harta kita korbankan untuk diri kita, untuk teman-teman kita juga dari muhallah kita. Bentuk ini jamaah dari setiap muhallah, dari halakoh kita, dari zon kita. Maka angka 686 jamaah di tahun ini untuk kita Provinsi Lampung ini mesti jadi bahan pikir kita semua. Bisa tidak terpenuhi? Bisa, asalkan kita semua mau berkorban. Tapi kalau kita nggak mau berkorban, maka tidak terpenuhi. Jangankan orang lain bisa kita berangkatkan, diri kita sendiri pun tidak jadi berangkat. Kenapa? Kita tidak mau korban. Tapi kalau kita mau berkorban, jangankan diri kita bisa kita berangkat, orang lain pun bisa kita berangkatkan. Kenapa? Kita mau korban. Karena itu mau urusan berkorban ini mestinya kita ada mau. Ada apa? Mau berkorban. Coba sedia berkorban. Yang mau berkorban. Jadi sekalian yang 4 bulan akhirnya jauh, 4 bulan ini jangan berlindung di situ. Maksudnya jangan berlindung di situ sampai Desember enggak jadi keluar di negeri jauh, ya kan? Seharusnya dia tahun lalu nggak keluar, alasannya mau ke IPB nggak berangkat, negeri jauh nggak berangkat. Tahun ini masak lagi, saya mau ke IPB.
sampai Desember nggak keluar, nggak selamat katanya, nggak nisab. Itu bukan selamat Pak, celaka gitu kalau nggak nisab. Maulana Sa'ad tubuh orang yang nggak keluar 40 hari setiap tahun, dia dalam bahaya, imannya dalam bahaya. Itu karena itu maka yang mau IPB negeri jauh sampai 10 September yang akan datang paling akhir tetap berangkat, ya kan? Walaupun tidak berangkat ke IPB dan negeri jauh, sekiranya sampai pada saat itu memang takdirnya belum dapat berangkat, kita tetap berangkat, tapi dalam negeri Indonesia jauh. Indonesia provinsi kerjasama kita Lampung, yaitu Kaltara dan Bengkulu. Bagaimana maksudnya? Ya, itu yang mau IPB dan sebagainya. Kemudian yang 4 bulan, ya kan? Yang 4 bulan juga begitu, segera buat tahapan-tahapan. Alhamdulillah ini jamaah tiar, ada Surabaya, ada AMP provinsi, ada amla tingkat provinsi, dari daerah juga, Tanggamus dan Lampung Selatan yang telah bergerak, ada 8 jamaah. 9 jamaah yang bergerak ini, Bapak sekalian sebahagian sudah dikunjungi di rumahnya, di mu'alla dan sebagainya, untuk membentukkan jamaah 4 bulan dan 40 hari, dan Bapak-Bapak juga sudah ada di dalam jamaah rangka. Nah, maka jamaah rangka ini mesti diteruskan dalam tahapan, jangan rangka, jadi kerangka beneran akhirnya, nggak keluar. Ini mesti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan, mengundang makan, saling mengundang makan, mentafakkur amal, sampai akhirnya jamaah itu kalau bisa sebelum Jor Kudapan ini sudah diberangkatkan. Karena itu kita buatkan lubang namanya Jurzun, ya. Semua serempak di Pansun Lampung Selatan ini pada hari Ahad malam Senin besok ini 11 Juli ini, Ahad malam Senin akan diadakan semua program dan petugasnya tadi sudah dimusyawarahkan bersama seluruh kita pada asar tadi. Jadi semua sudah besok ini, bahkan sebahagian malam ini kembali ke zona di mana dia dihantarkan, kemudian persiapan untuk jemaah-jemaah yang sudah dirangkakan untuk diajak tahapan dan sekaligus untuk dikeluarkan kalau bisa pada saat jurzun itu. Kalau tidak pada saat jurzun, maka kita ada masa lagi sampai jur titik kita Lampung Selatan, Tanggamus dan Bandar Lampung pada tanggal 14 Agustus yang akan datang di Masjid Jami Kebun Bibit Al-Kiram di Haji Mana. Maka pada tanggal itu setidaknya dikeluarkan. Kalau tidak juga, ini paling akhir ditunggu 10 September. Di bawah 10 September itu, jangan sampai lewat dari 10 September. Kalau lewat dari 10 September, maka dia tidak termasuk dalam jamaah pemenuhan target Jor Kodama Indonesia 2021 ini. Jadi karena itu kita hanya ada artinya kesempatan untuk membentuk, merangkakan, membuatkan tahapan sampai mengeluarkan jamaah. Puncaknya adalah Jor Kodama kita, dan paling lambat sebelum 10 September 2021. Kita ini titik Tanggamus, Lampung Selatan dan Bandar Lampung itu perlu 162 jamaah, minimal 162 jamaah dari titik 200 berapa? Mana Pak Khaironi? 162 jamaah itu diperlukan dari titik kita ini. Maka ini jadi pikir kita sama-sama, ya kan? Setidaknya setiap halakoh itu 1 jamaah 4 bulan, 2 jamaah 40 hari. Kalau lebih lagi bagus, apalagi potensinya banyak. Itu kemarin kita sudah datang di Bakauheni, potensi Bakauheni itu Masya Allah, walaupun ujung dan tepi laut dia, tapi subhanallah banyak rupanya, bisa mencapai 14 jamaah, baik 4 bulan maupun 40 hari. Ini sedang dalam usaha, ya kan? 14 jamaah dari satu halakoh saja bisa terbentuk 14. Kemudian dari Ketapang ada 12-an, ya kan? Kemudian dari Perundung ada 3 yang baru kelihatan. 14 tambah 12 tambah 3, 29 jemaah dari satu zon saja. Lampung Selatan di zon 4,
kalau ini kita kerja sama-sama, sungguh-sungguh doa kepada Allah, bisa terbentuk 29 jamaah. Ya kan? Kalau seandainya zon 3-nya, zon 2-nya, zon 1-nya, lebih zon 1 yang lebih lagi potensinya dari semua zon yang ada di Lampung Selatan ini, bisa terbentuk lebih dari 100 jamaah Pak di Lampung Selatan ini. Tahun lalu 22 jamaah. Kita bilang malam Selasa kemarin kalau bisa tambahin 0 aja. Jadi berapa? 220 jamaah kita minta, yang di Lampung Selatan aja. Kalau tidak setidaknya setengahnya 110 jamaah, 111 jamaah bisa dihantar dari Lampung Selatan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sekali lagi penyelesaian seluruh masalah adalah keluar di jalan Allah. Karena itu kalau kita tidak keluar, kita akan bertambah masalah kita secara pribadi, secara keluarga, secara bermasyarakat, bernegara, akan tambah masalah. Tapi kalau kita keluar dari Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah mendapatkan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Karena itu semua kita sepakat bahwa kita kosongkan Madinah Jilid 2, ya kan? Kita kosongkan Lampung Selatan Jilid 2. Tahun 2020 kemarin sudah, tahun ini kita kosongkan, ya kan? Walaupun tak kosong beneran, tapi bunyinya aja, ya kan? Kita kosongkan Lampung Selatan Jilid 2, ya kan? Untuk itu Bapak sekalian, silakan sekarang yang mau 4 bulan negeri jauh silakan berdiri, dan IPB dua-dua ini langsung berdiri bersama jamaahnya. Boleh berdiri dulu, yang 4 bulan IPB negeri jauh langsung silakan ke belakang, silakan, ya, kasih jalan tengah, ya. Baru berikutnya jamaah yang akan 4 bulan silakan.